Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku yang solih-solihah, kaifa halukumul an? Alhamdulillah, inni bi khair. Anak-anakku yang solih-solihah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yakni tentang salat sunnah. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang salat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah, maka hari ini kita akan belajar tentang salat-salat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau salat-salat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Maka dari itu, kita awal pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk semata-mata untuk Allah, karena Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, yuk kita masuk pada materi tentang salat sunnah. Anak-anakku yang solih-solihah, salat sunnah munfarid adalah salat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Di antara salat sunnah yang munfarid ada 3. Yang pertama, salat rawatib. Yang kedua, salat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga, salat istikharah. Apa itu salat rawatib? Salat rawatib berasal dari kata rotibah, yang artinya tetap, menyertai, terus-menerus. Salat rawatib adalah salat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi salat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Salat rawatib terbagi menjadi 2. Ada salat rawatib yakni qabliyah dan ada ba'diyah. Qabliyah adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum salat fardu, sedangkan ba'diyah adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat fardu. Anak-anakku yang solih-solihah, berikut tata cara melaksanakan salat rawatib. Yang pertama, niat menurut waktunya. Jika sebelum salat fardu berarti qabliyah, jika sesudahnya maka ba'diyah. Jika dilafalkan, maka niat salat rawatib adalah sebagai berikut. Misal, salat qabliyah zuhur. Usalli sunnatan qabliyatal zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Atau misal ba'diyah isya. Usalli sunnatan ba'diyatal isya'i rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bisa dipahami anak-anak? Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan maupun iqamah. Adapun ketika azan, maka bukan azan salat rawatib,
tapi azan salat fardu yang ada 5. Yang ketiga, membaca dengan suara yang tidak jahar atau sir, yakni tidak perlu dilafalkan satu persatu bacaannya. Yang keempat, dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, maka bisa duduk dan seterusnya. Dan yang kelima, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat salat fardu. Misal di sini salat fardu, maka salat qabliyah atau ba'diyahnya bisa berpindah sedikit. Itulah tata cara salat rawatib. Yang kedua, salat tahiyatul masjid adalah salat yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Salat tahiyatul masjid merupakan adab memasuki masjid. Ketika kita masuk masjid, maka sunnah melangkahkan kaki kanan dulu dan berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan jika sudah berada di masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat salat tahiyatul masjid jika dilafalkan adalah sebagai berikut. Usalli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat dibarengi dengan takbiratul ihram. Selanjutnya baca iftitah, al-fatihah, dan seterusnya sampai dengan salam. Mudah bukan? Selanjutnya, salat istikharah. Anak-anakku yang salih-salihah, salat istikharah adalah salat dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah dalam menentukan pilihan terbaik antara 2 pilihan, 3 pilihan, atau lebih. Salat istikharah hampir sama dengan salat hajat. Namun yang membedakan adalah salat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, namun masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Sedangkan salat hajat tertuju pada sesuatu keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Anak-anak yang salih-salihah, salat istikharah merupakan salat sunnah muakkadah yang hukumnya sangat-sangat sunnah. Maka ketika kita dibingungkan dengan pilihan-pilihan, yuk istikharah, karena ini hukumnya salat sunnah muakkadah. Anak-anakku yang salih-salihah, waktu terbaik untuk melaksanakan salat istikharah adalah saat pertengahan malam terakhir, sebagaimana kita disunahkan untuk salat tahajud. Salat istikharah dikerjakan sebagaimana salat biasa dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, bangun pada pertengahan malam, kemudian berwudu, tentu ya. Yang kedua, niat. Usalli sunnatal istikharati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga, harus diketahui bahwa rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Membaca surah Al-Kafirun ini boleh sekali, boleh 3 kali, 7 kali, atau 10 kali. Dan di rakaat yang kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas. Dengan ketentuan boleh baca sekali, 3 kali, 7 kali, ataupun 10 kali. Anak-anak yang salih-salihah, setelah selesai salat istikharah, kita salam, kemudian dianjurkan untuk membaca doa istikharah sebagai berikut. Nah, anak-anakku yang salih-salihah, itulah salat-salat yang dikerjakan secara munfarid atau perseorangan. Berikut adalah salat-salat yang bisa dikerjakan secara munfarid atau berjamaah. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, salat tarawih. Yang kedua, salat witir. Yang ketiga, salat tahajud. Yang keempat, salat duha. Dan yang kelima adalah salat tasbih. Yuk kita pelajari satu persatu daripada salat-salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid ini. Yang pertama, salat tarawih. Ya, kita tahu salat tarawih adalah salat yang dilakukan pada setiap malam bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka kalau kita tinggalkan salat tarawih sehari saja,
maka sangat disayangkan, karena pahalanya tentu berlipat-lipat yang Allah sediakan bagi kita yang melaksanakannya. Salat tarawih dilaksanakan setelah salat isya sampai fajar atau menjelang waktu subuh. Salat tarawih dikerjakan bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat maupun 23 rakaat. Perbedaan bilangan rakaat ini jangan sampai dipermasalahkan. Yang terpenting melakukannya dengan niat yang ikhlas dan khusyuk menjalankannya. Adapun niat salat tarawih jika dilafalkan adalah sebagai berikut: usalli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Berikutnya salat witir. Salat witir adalah salat yang dikerjakan dengan bilangan ganjil. Kita sering melaksanakannya. Biasanya setelah tarawih kita salat witir ya, ketika bulan Ramadan. Salat witir ini bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 sampai dengan 11 rakaat. Salat witir sama seperti salat tarawih, hukumnya sunnah muakkadah. Adapun waktu melaksanakan salat witir adalah sesudah salat isya sampai menjelang fajar. Anak-anakku yang soleh-solehah, salat witir tidak hanya dikerjakan ketika di bulan Ramadan saja. Di hari-hari biasa kita sunnah salat witir. Bahkan Rasulullah SAW biasanya sebelum tidur beliau melaksanakan salat witir. Yuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Niat salat witir, jika itu 1 rakaat, maka sebagai berikut: usolli sunnatan minal witri rak'atan lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan rak'atan minal witri lillahi ta'ala. Adapun jika 2 rakaat, usolli sunnatal witri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya salat duha. Ya, salat duha adalah salat yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, atau biasanya sekitar pukul 7, kira-kira matahari setinggi 7 hasta, kurang lebih 7 hasta ya. Salat duha dilaksanakan sampai menjelang waktu zuhur. Kita dapat melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Adapun tata cara salat duha tidaklah sulit sama seperti salat pada umumnya. Yang membedakan adalah niat. Niat salat duha adalah seperti berikut: usolli sunnatal duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah salat tahajud. Anak-anak yang salih-salihah, salat tahajud ini hukumnya sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu malam hari. Salat tahajud bagian daripada qiyamul lail atau salat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Anak-anak yang solih-solihah, berikut tata cara sholat tahajud. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai fajar shiddiq atau menjelang sholat subuh. Dan tentu setelah kalian tidur. Maka tidurnya jangan malam-malam agar kita bisa laksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat. Dan banyaknya tidak dibatasi. Sebanyak-banyaknya silakan, semampu kita. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah, boleh. Secara munfarid juga boleh. Yang keempat, lebih utama setiap rakaat kemudian salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal, langsung ya, berurutan. Adapun niat salat tahajud adalah sebagai berikut: usolli sunnatat tahajjudi
rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Atau jika 4 rakaat, usolli sunnatat tahajjudi 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Anak-anakku yang solih-solihah, salat terakhir dalam kategori salat sunnah yang boleh dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid adalah salat tasbih. Salat tasbih adalah salat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali dalam setiap salatnya. Adapun tata cara salat tasbih yang pertama, jika dilaksanakan pada malam hari jumlah rakaatnya adalah 4 dengan 2 kali salam. Jika dibaca niatnya adalah usolli sunnatat tasbih rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, kemudian salam dan melaksanakan salat tasbih dengan niat yang serupa. Namun jika dilaksanakan pada siang hari, jumlah rakaatnya adalah 4 dengan sekali salam. Maka niatnya adalah usolli sunnatat tasbih 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bisa dipahami anak-anak? Anak-anakku yang solih-solihah, dalam praktiknya salat tasbih memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karenanya dilaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Jika mampu melaksanakan setiap hari, laksanakan setiap hari. Jika tidak mampu, laksanakan di hari Jumat setiap seminggu sekali. Atau jika tidak mampu setiap hari Jumat, laksanakan sebulan sekali. Jika tidak mampu, setahun sekali atau minimal sekali dalam seumur hidup. Ya. Masya Allah. Pada rakaat pertama urutan salat tasbih dan jumlah bacaan tasbihnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah membaca Al-Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ruku', membaca tasbih sebanyak 10 kali. I'tidal, bangun dari ruku', membaca tasbih sebanyak 10 kali. Tentu setelah membaca bacaan i'tidal, ruku' dan sebagainya ya. Kemudian sujud, membaca bacaan sujud dan membaca 10 kali tasbih. Kemudian duduk di antara 2 sujud, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Sujud lagi yang kedua, setelah bacaan sujud membaca tasbih sebanyak 10 kali. Dan ketika akan berdiri, duduk dulu, membaca tasbih 10 kali, baru berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Anak-anakku yang solih-solihah, setelah itu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan bacaan yang sama. Pada rakaat kedua ini, setelah membaca tasyahud, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Maka dengan demikian, setiap rakaat salat tasbih membaca 75 kali tasbih. Berarti jika kita hitung, ada 4 rakaat, 75 kali 4 rakaat sama dengan 300 kali tasbih. Alhamdulillah. Anak-anakku yang solih-solihah, demikianlah salat-salat sunnah yang secara berjamaah, munfarid, berjamaah atau munfarid yang bisa Pak Razak sampaikan. Berikut adalah hikmah daripada salat-salat sunnah yang ketika kita kerjakan, insya Allah kita akan mendapatkannya. Yang pertama, hikmahnya adalah disediakan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya dan diberikan rezeki yang tak terkira oleh Allah. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang kedua, menambah kesempurnaan salat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk salat sunnah. Dan yang keenam, hidup terasa nyaman dan tentram. Semoga anak-anakku yang salih-salihah, Allah berikan kemampuan bagi kita untuk istiqomah menjalankan ibadahnya, beribadah kepadanya, dan lebih-lebih kita sempurnakan dengan salat-salat sunnah yang telah Allah berikan ajaran tuntunannya kepada kita. Semoga manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.